Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo sobat-sobat semua, selamat datang di podcast obrolan santai tapi berbobot seputar dunia psikologi. Pada kesempatan yang sangat spesial kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan tema pendekatan teori konseling. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber yang hebat dan juga sudah banyak pengalamannya dalam dunia perkonselingan. Kita sambut dulu dia Kak Diah Salsabila. Halo, perkenalkan saya Diah Salsabila. Teman-teman biasanya memanggil saya dengan sebutan Bila. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelum melanjutkan perbincangan kita kali ini, supaya sobat-sobat di rumah lebih mengenal Kak Bila lebih dalam, mungkin bisa Kakak menceritakan sedikit pengalamannya terkait tentang psikologi konseling. Oke, baik. Halo, perkenalkan saya Bila, mahasiswa psikologi yang sekarang sedang menempuh pendidikan di semester 6. Nah, terkait dengan dunia konseling, saya sendiri merupakan bagian dari unit layanan difabel dan konseling mahasiswa, dan saya sudah berada di divisi konseling, terutama menjadi konselor sebaya itu sudah berjalan 3 tahun ini. Jadi memang sudah banyak klien-klien dan beberapa masalah yang sudah saya temui dan saya dampingi. Oh ya teman-teman, kita tahu bahwa setiap klien itu unik ya, gitu. Karena itu pendekatan konseling tidak bisa dilakukan satu metode untuk semua klien ya berbeda ya. Nah, oleh karena itu di episode ini kita akan membedah berbagai pendekatan konseling yang bisa kita gunakan melalui teori-teori yang nanti akan disebutkan sama Kak Bila dan juga nanti tentunya di-sharingkan dengan pengalamannya seperti itu. Oke, baik. Jadi kita di sini mau ngomongin terkait dengan teori konseling. Oke, teori konseling itu sebenarnya kalau kita pelajari lebih detail itu akan banyak sekali pembahasannya dan mungkin waktunya juga nggak akan cukup ya kalau kita pelajari satu-satu. Jadi kalau yang berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama menjadi konselor sebaya, teori konseling itu adalah bagian dari pedoman, bagian dari tata cara bagaimana kita itu sebagai konselor itu memahami klien, terus juga memahami masalah setiap dari klien, dan nantinya itu juga jadi pedoman bagi seorang konselor untuk bisa mengintervensi kira-kira setelah klien datang apa nih yang harus kita lakukan. Nah, itu terkait dengan teori konseling. Nah, kalau teori konseling yang sejauh ini saya lakukan itu ada 3 pendekatan yang saya lakukan di dalam tahap melaksanakan sesi konseling. Yang pertama, pada saat klien datang, itu kita menggunakan teori humanistik. Jadi di situ kita berempati, kita menerima apa adanya, kita belajar untuk membantu klien bahwa apapun kondisinya, it's okay. Kamu aman, kamu baik-baik saja, apapun masalahmu, apapun perasaanmu pada saat itu valid dan benar adanya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan teori humanistik, setelah kita menerapkan teori humanistik, kita langsung bisa juga ke teori psikoanalitik. Jadi, psikoanalitik atau psikoanalisa itu teori di mana ketika klien datang, dia kan otomatis akan bercerita. Nah, ketika dia akan bercerita, kita akan coba untuk menggali kira-kira apa sih permasalahan yang sudah klien bawa yang akan kita sama-sama selesaikan. Nah, di situ nanti klien akan bercerita. Nah, kita sebagai konselor itu ketika menerapkan teori tersebut, kita gali sedalam-dalamnya. Kira-kira di masa lalu apa yang sudah dialami, di masa lalu ada luka-luka apa yang membuat dia akhirnya datang dengan kondisi seperti ini. Nah, setelah itu yang ketiga itu menggunakan teori kognitif behavioral terapi. Behavioral terapi itu jadi ini itu sebenarnya kalau kita sebagai konselor sebaya itu nggak akan sampai ke tahap situ karena intervensi itu kan memang harus dilakukan oleh seorang psikolog. Nah, konselor itu tugasnya kalau sejauh pengalaman saya itu hanya benar-benar mendampingi.
Jadi ketika ada klien datang, ya kita nanti setelahnya dampingi dia, kira-kira bagaimana ke depannya, apakah ada sesi lanjutannya atau sudah berhenti di situ. Itu terkait dengan teori-teori yang selama ini sejalan dengan tugas sebagai konselor sebaya. Berarti secara tidak langsung ketika klien datang itu diakuin dulu ya Mbak Bil ya perasaannya gitu, diakuin dulu, terus kita dengarkan, kita perdalam lagi, kita observasi. Nah untuk selanjutnya berdasarkan pengalamannya Mbak ya Mbak Bila, bisakah konselor menghubungkan beberapa pendekatan dalam satu sesi? Oke, baik. Jadi terkait dengan bagaimana seorang konselor bisa menggabungkan berbagai macam teori, itu sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di sebelumnya. Jadi memang teori itu bagi seorang konselor itu ibarat kompas pada saat kita berjalan. Jadi teori itu yang akan menentukan arah seorang konselor itu harus seperti apa sih? Seorang konselor itu harus melakukan apa sih? Jadi kalau nggak ada teori, sesi konseling itu ibarat kita berjalan tapi kita nggak tahu arah, kita nggak ada petanya. Nah tadi bagaimana kita melihat kliennya dan bagaimana kita melakukan kira-kira teori apa sih yang dapat kita terapkan. Tentunya pada setiap individu itu mempunyai karakteristik dan kepribadiannya masing-masing, dan mereka tentunya tidak bisa kita samakan satu sama lain. Jadi ada beberapa orang yang memang dia itu ibaratnya ketika menyampaikan sesuatu tuh merasa bahwa dirinya itu aku tuh udah merasa kayak gini, jadi nggak usah dibela gitu loh, nggak usah merasa bahwa kamu nggak usah ibaratnya tuh seolah-olah merasakan apa yang aku rasakan. Itu ada beberapa klien yang memang seperti itu. Nah itu artinya kita tidak bisa menggunakan teori humanistik, tidak bisa menggunakan pendekatan humanistik, karena dia akan merasa apa yang konselor sampaikan itu di tahap berpura-pura atau ibaratnya udah muak dengan hal tersebut. Nah itu bisa menggunakan teori-teori yang lain. Jadi pastinya tentu bisa menggabungkan beberapa pendekatan. Jadi kita lihat dulu kliennya memang karakteristiknya seperti ini. Oh berarti kita bisa gunakan nih teori humanistik sama teori psikoanalisa. Kebetulan kalau yang saya lakukan itu kebanyakan memang menggabungkan antara humanistik dan psikoanalisa. Nah, sebagai konselor sebaya, menurut Mbak Bila, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh para teman-teman konselor dalam menghadapi klien? Oke. Ngomongin soal tantangan, memang pasti akan selalu ada. Apalagi kan konselor juga manusia, sama halnya dengan klien. Mereka juga punya masalah, mereka juga punya perasaan, dan tantangan yang menjadi hal yang mungkin semua orang juga akan merasakan ketika berada di posisi konselor itu terkait dengan bagaimana memanajemen diri, bagaimana agar saat klien datang, agar saat klien cerita kita tidak terbawa suasana. Itu yang menjadi tantangan paling berat. Bahkan saya yang sudah hampir 3 tahun menjalani dan melakukan sesi konseling itu juga jadi suatu hal yang berat. Gimana nanti ketika klien nangis kita nggak ikutan nangis, bagaimana nanti ketika klien teriak kita bisa jauh lebih tenang menanggapinya. Nah itu menjadi tantangan yang paling besar yang selama ini saya dan teman-teman saya rasakan. Nah, jadi tantangannya seperti itu ya teman-teman, sobat-sobat, dimana kita itu tidak boleh mengikuti arus perasaan dari sang klien itu. Nah, menurut Mbak sendiri ya, pendekatan yang mana yang lebih efektif buat untuk mendekati klien dan juga mencari tahu tentang identitas dirinya? Oke, baik. Sebenarnya kembali lagi tadi di awal bahwasannya pendekatan itu nggak bisa kita samaratakan. Kita nggak bisa yang namanya untuk identitas diri, untuk mengetahui diri kita menggunakan satu teori. Nah, tadi kan Mas Ahmad juga udah nanya nih, kira-kira bisa nggak menggabungkan beberapa teori? Nah, jawabannya bisa. Ketika kita mencari identitas diri, bagaimana kita bisa mengenali diri seseorang gitu kan, kira-kira ada apa, ya kita bisa melakukan berbagai macam teori. Nah terkait dengan efektif dan tidak efektif itu kembali lagi setiap individu itu berbeda-beda. Jadi beberapa kali ketika saya sudah melakukan sesi konseling dan ada dari mereka yang menanyakan nih, kira-kira saya seperti apa sih yang terjadi yang ada dalam diri saya. Nah itu
kita bisa menggunakan, biasanya saya gunakan teori psikoanalisa. Jadi kita lihat kira-kira pengalaman-pengalaman apa yang sudah terjadi sebelumnya di masa lalu yang hingga akhirnya hal tersebut terjadi. Nah, sama ini Mbak. Terkait kita menggali informasi tentang klien, jati dirinya, ada batasan nggak sih untuk kita menanyakan suatu hal tentang pribadinya? Oke, baik. Terkait dengan batasan tentunya ada, karena mau bagaimanapun kan setiap individu punya hak untuk menjaga privasinya masing-masing. Nah, kira-kira bagaimana sih seorang konselor bisa tahu nih batasannya? Biasanya itu ketika seorang klien cerita, dia akan menghindari suatu hal yang membuat dia nggak nyaman. Nah, dari situ kita sebagai konselor itu dituntut untuk peka akan hal tersebut. Oh, berarti memang barangkali itu sensitif buat dia. Nah, ketika hal tersebut sudah ditunjukkan, itu artinya klien sedang memberikan batasan. Dan kita sebagai konselor harus menghargai hal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tentunya di setiap klien itu kan ada yang membatasi diri tadi itu ya. Nah, ada nggak sih klien-klien yang dia itu mengarang cerita atau berubah sketsa ceritanya itu biar seolah-olah orang itu tuh tidak terjadi sama yang aslinya, ada nggak sih? Jadi ibarat bahasa kasarnya itu manipulatif. Iya, ya. manipulatif di ceritanya gitu. Sebenarnya kalau misalkan seorang konselor nih ada klien datang, nah memang kita itu sebagai konselor itu nggak harus langsung percaya akan apa yang disampaikan klien. Kita memang berempati, kita memang ibaratnya memberikan ruang untuk mereka beristirahat, untuk memvalidasi setiap perasaannya. Tapi kita sebagai konselor juga harus waspada, barangkali apa yang disampaikan itu justru bukan fakta yang sebenarnya, dan tugas konselor itu membantu mengarahkan bahwa kita memang memvalidasi apa yang disampaikan, tapi kita nggak membenarkan apa yang disampaikan oleh klien. Baik, Babil. Selama Mbak Bila menjadi konselor, pernah nggak sih menemui klien yang unik, baik itu dari ceritanya, tingkah lakunya, ataupun dalam sesi konselingnya itu intinya kayak orang itu tuh melakukan hal yang ya lucu lah gitu. Oke, baik. Mungkin selama hampir 3 tahun ini, dan kurang lebih mungkin sudah ada 50 juga orang yang sudah datang ke saya sebagai ingin menceritakan kisahnya dan lain sebagainya. Kalau bilang unik itu semuanya unik. Semuanya unik, semua datang dengan, ada yang datang tiba-tiba menangis, ada yang datang memang dia butuh untuk mencari solusi dan berbagai macam hal lainnya. Cuma memang yang menjadi bisa dibilang sebenarnya bukan suatu hal yang berat, tapi kita sebagai konselor merasa jadi suatu hal yang PR banget gitu ketika kita menghadapi klien-klien yang dia udah tahu nih apa problematika dirinya, dia udah tahu apa masalahnya, tetapi dia tidak ingin berubah, karena kan memang kita sebagai konselor itu kan tidak bisa merubah klien. Tugas kita hanya mengarahkan, tugas kita hanya membantu untuk mencari solusi. Bahkan kita pun juga tidak punya wewenang untuk, atau memang bukan wewenang kita untuk ikut campur terkait dengan masalah klien. Nah, jadi suatu hal yang unik bagi saya setelah hampir 3 tahun ini menjalani proses sesi konseling itu, ketika mendapati klien yang dia itu selalu mengeluh akan permasalahannya, dia selalu ibaratnya tuh kayak gimana ya, tapi ketika diarahkan dia udah tahu nih solusinya apa, dia tidak menjalankan solusi tersebut. Jadi kan itu jadi suatu hal PR buat kita konselor, dan itu juga sebenarnya kita tidak menganggap itu suatu hal beban, tapi itu kan suatu keunikan yang ya kamu mau sembuh tapi kamu nggak mau menyembuhkan diri kamu sendiri. Padahal udah tahu caranya gitu. Padahal kamu udah tahu solusinya, kamu udah bisa nih mengarahkan hidup kamu sendiri, tapi kamu enggan untuk melakukannya. Itu jadi suatu hal yang bisa dibilang kita sebagai konselor juga kayak capek sendiri jadinya. Nah, lalu ada nggak sih yang klien itu selama sesi konseling belum selesai gitu ya, tahu-tahu minta udah dulu gitu, gimana, atau minta lanjut sesi berikutnya gitu. Nah, kalau terkait hal tersebut mungkin cutnya bukan dari sisi kliennya, lebih ke arah konselornya, karena kan memang kita kan punya kode etik ya, dimana memang
sesi konseling itu terutama di ULDKM itu tidak boleh lebih dari 45 menit. Jadi memang itu sudah menjadi sebuah aturan yang harus kita laksanakan sebagai konselor. Karena apa? Karena setelah 45 menit nanti kita sebagai konselor, walaupun memang kita tidak apa-apa, kita hanya duduk, itu akan capek sendiri dan nanti malah yang ada kita bentrok sama energinya klien. Jadinya memang kadang kala kita sebagai konselor yang meng-cut. Jadi memang sesinya sudah habis. Nanti kalau memang ada hal lain kita bisa jadwalkan kembali. Untuk penjadwalannya itu biasanya tetap di hari yang sama. Misalkan ada klien konseling di pagi hari, terus minta konseling lagi di sore hari, itu diperbolehkan atau enggak? Atau diharuskan untuk beda hari? Oke, kalau di ULDKM sendiri belum ada sih yang meminta konseling, dia konseling pagi itu sorenya konseling lagi, memang belum ada. Tapi sejauh ini mungkin tidak kita sarankan untuk melakukan hal tersebut karena kan masih vape-nya masih sama. Jadi kalau memang mau satu hari yang sama, ya beda orang, beda konselornya tuh. Tapi kalau untuk beda konselor itu mempengaruhi nggak sih sama saran yang diberikan atau arahan-arahan yang akan diberikan ke klien? Tentunya, karena kan kita juga nih di sini yang sebagai calon psikolog kan kita juga bisa dikatakan sebagai dokter. Cuma memang kalau kita itu ketika berobat ke psikolog itu kita main cocok-cocokan gitu, nggak harus ke situ terus. Jadi ada kalanya memang psikolog ini mungkin dia punya nama yang baik, dia punya prestasi yang baik, tapi ada kalanya di beberapa orang psikolog ini tuh nggak cocok. Jadi sama halnya dengan konselor. Jadi ketika memang ingin dipindah tugaskan, ingin dialihkan tugasnya ke konselor yang lain, pastikan nanti ada rasa kecocokan antara mereka berdua. Jadi dicoba dulu, karena kan kita juga nggak tahu kalau nggak dicoba. Dicoba-coba dulu. Nah, berikutnya menurut Mbak seberapa penting kemampuan reflektif konselor dalam memilih pendekatan konseling? Oke, tentunya itu jadi suatu hal yang sangat penting bagi kami konselor untuk bisa mengetahui pendekatan apa yang akan kita gunakan. Karena itu juga bagian dari refleksi kita sebagai konselor nih. Kira-kira ketika ada klien yang datang, terus kemudian di hari berikutnya atau di sesi berikutnya dia datang lagi dengan masalah yang sama, otomatis kan belum ada perubahan. Nah, sedangkan kita ketika melakukan sesi konseling itu kan baiknya kita membantu klien untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, dari situ bisa jadi mungkin pendekatan kita salah ataupun ada hal-hal miskin yang memang belum kita komunikasikan antara dengan klien. Nah, itu juga jadi suatu hal yang penting kenapa kita perlu merefleksikan pendekatan-pendekatan yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu ya sobat-sobat. Pertanyaan terakhir lebih. Oke. Saran untuk ya bukan pertanyaan ya, ini cuman memintai saran aja untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa psikologi yang sedang belajar tentang teori-teori konseling dan juga nantinya mempraktikkan. Sarannya mungkin jika memang teman-teman tertarik terkait dengan konseling, terkait dengan dunia konseli, terkait dengan dunia konselor ataupun nanti ingin menjadi psikolog, pastinya kita sebagai konselor, sebagai psikolog itu nggak tiba-tiba jadi gitu. Kita harus punya pengalaman yang banyak. Kita juga nggak cuma pengalaman, tapi kita juga harus membekali teori-teori kita. Karena nanti ketika kita hanya punya pengalaman tapi kita nggak belajar teorinya, nanti hasilnya pun juga akan sama aja. Kita akan kebingungan dalam menentukan pendekatan yang tepat, intervensi yang tepat harus seperti apa. Jadi langkah pertama ketika teman-teman memang tertarik dengan dunia konseling, itu pastikan teman-teman ibaratnya kayak serius gitu belajarnya. Nggak hanya yang datang kuliah pulang, tapi benar-benar harus diperhatikan nih, kira-kira teori ini nanti akan kita gunakan di masa yang akan datang, akan jadi bekal buat kita untuk melangkah ke selanjutnya. Terus selanjutnya, yang kedua kita coba pengalaman. Jadi jangan cuma hanya teorinya saja, tapi kita juga perbanyak pengalaman. Jadi teman-teman yang memang tertarik dengan dunia konseling, cobalah buat ikut terkait dengan kegiatan-kegiatan volunteer. Itu banyak sekali pastinya kegiatan-kegiatan volunteer yang nantinya melatih skill teman-teman, terutama dalam bidang konseling. Nanti kan biasanya banyak sekali nih di luar-luar pelatihan terkait dengan konseling, atau juga
nanti teman-teman bisa coba nih ketika ada temannya yang curhat itu bisa diterapkan ilmunya, kira-kira apa nih masalahnya, kira-kira pendekatan mana yang bisa kita lakukan, bukan hanya sekedar mendengarkan ceritanya saja. Dan yang terakhir pastinya harus konsisten dan tetap semangat. Jadi apapun itu, karena kita kan sebagai mahasiswa itu kan pasti banyak sekali kegiatannya, banyak sekali kesibukannya, banyak sekali kepentingannya. Tapi satu hal yang harus kita lakukan bahwa ketika kita konsisten melakukan suatu hal, itu nanti akan bisa kita petik di kemudian hari. Jadi ketika memang teman-teman berniat ingin menjadi psikolog, berniat ingin tertarik dengan dunia konseling, pastikan teman-teman konsisten untuk belajar hal tersebut. Dan belajar kan gak harus di kuliah juga, ketika di luar mungkin teman-teman bisa menerapkan ilmunya, bisa mengambil ilmu-ilmu dari orang lain. Jadi apapun itu tadi, 3 hal tersebut harus bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi itu buat sobat, kalau ingin menjadi seseorang konselor harus paham betul terkait teori-teori dan juga langkah-langkah yang perlu diambil ketika menangani klien ya. Wah, ternyata tak terasa sudah di ujung perbincangan ya Kak Bila ya. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan, dan juga untuk sobat-sobat yang sudah mendengarkan dan meresapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Bila. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan juga dalam keseharian, terutama kepada teman-temannya yang suka cerita itu ya, secara tidak langsung bisa dipraktikkan. Saya ingin mengingatkan bahwa menjadi konselor bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal kepekaan diri dan juga pemahaman terhadap teori-teorinya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.